Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu adalah titisan leluhur yang memiliki tugas ini ya. Mari kita cari tahu ya guys ya, karena aku merasa di antara kamu, sebagian dari kamu ini adalah titisan leluhur yang memiliki tugas penting, tugas tertentu ya, sesuai dengan perjalanan hidupmu ya guys ya. Mungkin kamu selama ini merasa bahwa kamu adalah seseorang yang berbeda, atau kamu ini adalah seorang anak yang memiliki kondisi kehidupan yang berbeda dari saudara-saudaramu, yang mana tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui, kamu sebenarnya adalah titisan leluhur yang mengemban suatu tugas tertentu ya. Oke, mari kita cari tahu di sini ya guys ya. Kamu adalah titisan leluhur yang memiliki tugas seperti apa? Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang benar-benar merasa tertarik dan terpanggil untuk menyimak readingan kali ini. Kalau kamu merasa readingan kali ini tidak resonate ya, kamu bisa skip atau kamu juga boleh untuk menyimak agar bisa mendapatkan pengetahuan untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke, sekedar informasi ya guys ya, kalau kamu mau request tema readingan tertentu lebih personal ya, sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Aku merasakan bahwa di antara kamu ini ada titisan leluhur yang sedang mengemban tugas, atau endingnya kamu akan bertugas, memiliki tugas tertentu di dalam hidupmu. Itu kenapa ini terkoneksi dengan perjalanan hidupmu yang tidak mudah ya. Well, di sini ada Two of Swords, ada the Fool, ada Four of Wands or Four of Pentacles, ada Temperance, ada the Moon, ada Seven of Cups, ada King of Wands or King of Pentacles, ada Queen of Wands or Queen of Pentacles. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Oke guys, di sini aku merasakan energi dari beberapa kamu yang terkoneksi dengan readingan ini. Sebelumnya kamu memiliki kehidupan yang luar biasa, di mana kamu memiliki kehidupan yang sebetulnya tidak biasa ya guys ya. Itu kenapa aku bilang luar biasa ya. Karena kamu di sini banyak sekali mendapatkan ujian kehidupan, cobaan kehidupan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupanmu ya. Dan itu hampir membuat kamu menyerah dan berputus asa, bahkan karena kamu pernah sampai berada di titik terendah ya guys ya, dikonfirmasi oleh Two of Swords ya guys ya. Di sini aku merasakan ya, kamu saat ini atau kamu pernah berada di posisi dimana kamu udah pasrah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Udah benar-benar kayak terpukul dengan berbagai kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupanmu yang sungguh tak terduga, tak pernah kamu menyangka. Ada peristiwa-peristiwa yang menggemparkan
atau ada kejadian-kejadian yang membuat kamu merasa bahwa kamu ini kayak berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Kamu pernah berada di situasi mana kamu sendirian, tidak ada yang nolongin, ya. Pernah berada di titik terendah dan kamu pernah merasa menjadi seseorang yang tidak beruntung, ya. Karena sebelum ada suatu tragedi atau suatu permasalahan besar atau bisa dibilang musibah ya guys ya yang menimpa di dalam kehidupanmu ya, sebelum itu terjadi ya, hidup kamu kayaknya berjalan apa adanya gitu ya. Bahkan aku ngerasa di antara kamu ini ada yang tidak sadar ya bahwa kamu ini adalah seseorang yang berbeda ya. Kamu terkadang tidak mengenal keluarga kamu sendiri ya, kayak punya batasan atau semacam jarak ya, entah itu dengan orang tua, entah itu dengan sanak saudara ya. Kamu satu rumah dengan keluarga, anggota keluargamu, tapi kayak nggak memiliki ikatan batin yang kuat gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh seolah-olah terlahir di dunia, dilahirkan gitu ya, sebagai anak kah posisinya ya, statusnya sebagai seorang kakak atau seorang adik gitu ya guys ya. Kamu mengenal anggota keluargamu hanya sebatas nama dan sebatas fisik belaka ya, tapi secara emosional ikatan batin tuh nggak ada ya. Kamu nggak terlalu mengenal siapa anggota keluarga kamu yang sebenarnya. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu itu siapa aja kamu nggak mengenal gitu ya. Karena aku merasa jiwamu masih tertidur ya. Kamu belum mengalami yang namanya kebangkitan spiritual waktu itu ya. Dan waktu sekarang ini mungkin sudah mengalami, sudah terbangun, sudah terbangkit ya secara spiritual ya. Ini aku ceritanya pas live ya guys ya. Aku ngerasakan bahwa sebelum kamu berada di titik ini ya, berada di posisi saat ini ya, kamu itu dulunya jiwa kamu tuh masih tertidur ya, masih belum tersadar ya, masih belum terbangkit secara spiritual. Oleh karena itu kamu kayak orang-orang biasa ya, berinteraksi ya, bercakap-cakap ya, bersosialisasi. Mungkin itu pada masa masih kanak-kanak atau remaja ya. Tapi ketika hendak dewasa atau menuju ke arah dewasa ya guys ya, secara perlahan kamu mulai mengenal ya, mengenal siapa sih orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya. Mulai tahu kamu watak, sikap, perilaku, karakter orang-orang yang ada di sekitarmu, termasuk anggota keluargamu sendiri. Dan kamu tidak menyangka ya, kalau kamu misalnya memiliki orang tua yang modelnya seperti ini, atau memiliki kakak, adik, sanak saudara, anggota keluarga yang ternyata sorry to say toxic misalnya ya, berperilaku toxic terhadapmu gitu loh guys ya. Kamu nggak menyangka karena selama ini yang kamu tahu ada bonding, ikatan blood bonding ya, semacam ikatan pertanda bahwa kalian adalah anggota keluarga gitu ya. Tapi aku ngerasa tidak ada ikatan emosional di antara kalian, atau ikatan emosional kalian itu lemah gitu loh guys ya, sehingga kamu agak kaget bahkan terkejut gitu ya mengetahui kebenaran tentang karakter dari setiap anggota keluargamu ya. Gak menyangka bahwa pamanmu misalnya kayak gitu ya sifatnya, bahwa bibimu ternyata kayak gitu, bahwa saudara-saudaramu, kakakmu, adikmu, bahkan orang tuamu ternyata seperti itu gitu ya. Karena yang kamu kenal selama ini hanyalah sebatas fisik ya, bukan secara psikis atau mental ya guys ya. Itu kenapa kamu terkejut gitu ya, karena adanya kejadian-kejadian yang membuat semuanya terungkap, bahkan tersingkaplah ya mengenai siapa kamu sebenarnya ya, tentang jati dirimu dan siapa orang-orang yang ada di sekitarmu. Ternyata selama ini kamu dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka dua. Ternyata kamu selama ini dikelilingi oleh orang-orang yang bertopeng, berdrama, bersandiwara. Dan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berperilaku toksik ke kamu ya. Kamu tidak menyangka itu sampai kamu menemukan ya. Menemukan mungkin channel tarot atau menemukan video-video tentang personality atau kepribadian ya, sehingga kamu tahu gitu ya, ternyata selama ini kamu berhadapan misalnya
dengan seorang NPD atau seorang yang narsistik ya, atau kamu berhadapan dengan seorang yang toksik ya, orang-orang yang ternyata tega memperlakukan kamu dengan buruk ya. Kamu mulai menyadari dan tersadar ketika pergaulan kamu tuh lebih luas, atau interaksi kamu, sosial kamu itu lebih daripada sekedar keluarga. Ternyata energi dari keluargamu atau energi dari dirimu menarik orang-orang yang serupa. Lagi-lagi kamu diperlakukan dengan buruk, ternyata kamu selama ini banyak berinteraksi dengan orang-orang toksik. Nah, seperti itu ya. Sampai ada kejadian yang benar-benar itu bikin kamu kayak berada di titik terendah. Entah itu kamu mengalami kesulitan ekonomi kah ya, atau mengalami kehancuran dalam hubungan. Bisa jadi kamu bertemu dengan pasangan yang toksik juga ya, mantan pasangan ya. Sekarang ini mungkin sudah jadi mantan gitu ya guys ya, atau kamu bertemu dengan teman-teman yang toksik yang berkhianat sama kamu. Pokoknya di sini banyak sekali kamu dikelilingi oleh orang-orang toksik ya, dan kamu ada yang sudah melewati atau melalui masa-masa kritis ya, dimana itu adalah bagian daripada ujian atau cobaan di dalam kehidupanmu ya guys ya, hingga akhirnya kamu mengalami kebangkitan spiritual ya, dikonfirmasi oleh The Fool. Ada di antara kamu yang sudah mengalami kebangkitan spiritual. Apa itu kebangkitan spiritual? Yaitu kesadaran dari dirimu yang tersingkap, yang mana kamu mampu menemukan jati dirimu dan menjadi dirimu seutuhnya ya. Karena selama ini kamu terkontaminasi oleh energi negatif, diselimuti oleh energi negatif karena kamu sering terkoneksi dengan orang-orang yang toksik ya, sehingga tanpa kamu sadari kamu masuk dalam drama atau sandiwaranya mereka, sehingga kamu yang polos dan lugu itu dipermainkan oleh mereka ya, dan kamu jadi mainan mereka ya, hingga waktunya tiba kamu menyadari bahwa itu bukan dirimu ya. Ternyata selama ini kamu berada di lingkungan yang salah atau berada di lingkungan yang toksik ya, dan akhirnya kamu mengalami yang namanya kebangkitan spiritual. Di sini aku merasa ya bahwa kamu ini ya didewasakan oleh keadaan ya guys ya. Semakin kesini ya, semakin kamu mendapatkan ujian atau cobaan kehidupan, semakin kesini semakin kamu itu terlihat sepertinya menjadi orang yang memiliki pemikiran yang matang dan dewasa ya guys ya. Sepertinya kamu didewasakan oleh keadaan atau situasi yang sama sekali tidak mendukung dirimu ya guys ya. Rata-rata dari kamu yang berasal dari keluarga yang toksik itu adalah orang-orang yang memiliki potensi yang sangat besar ya, memiliki bakat-bakat terpendam, memiliki keterampilan atau kemampuan yang tidak biasa ya. Tapi di sini akhirnya kamu bisa menemukan jalan pulang ya, seolah-olah kamu dipandu atau diberi petunjuk ya untuk menemukan jati dirimu sebenarnya melalui kebangkitan spiritual awakening. Nah, seperti itu ya. Dan sebetulnya perjalanan yang kamu jalani ini ya tidak semulus yang dipikirkan oleh orang-orang ya guys ya. Orang memandang kamu sebagai sosok yang dewasa ya, sosok yang berpikiran matang. Tapi sebetulnya di belakang sana ya, di masa lalu kamu benar-benar babak belur oleh kehidupan hingga kamu hampir menyerah atau hampir berputus asa ya guys ya. Dan kedewasaan yang kamu dapatkan itu bersumber dari pengalaman yang kamu peroleh ya. Walaupun pengalaman itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman pahit atau pengalaman buruk yang membuat kamu pernah sampai berada di posisi yang terpuruk ya. Namun di sini kamu perlu ketahui bahwa kamu sebetulnya adalah titisan leluhur yang memiliki tugas ya, di mana kamu memiliki tugas sebagai pemutus karma leluhur ya. Sebab di sini aku merasa ada pola-pola yang berulang dari keluargamu ya guys ya, yang mana mungkin saja keluargamu itu ya memiliki karma-karma buruk yang harus diselesaikan ya. Karma-karma berulang seperti perselingkuhan, perceraian, kemiskinan ya, kemudian penyakit hati, perilaku adu domba, dan kelakuan-kelakuan toksik lainnya, yang mana itu terjadi secara berulang siklusnya ya, secara turun-temurun. Coba kamu lihat dan coba kamu telaah ya, apakah ada dalam anggota keluarga kamu yang siklusnya terulang seperti itu. Misalnya ya, anggota keluargamu sendiri atau
kamu sendiri yang mengalami adanya terjadi hubungan yang crash, yang mana terjadinya perselingkuhan dan perceraian, yang mana itu juga terjadi pada orang tuamu dulu ya, atau paman bibimu ya, atau di anggota keluarga besarmu ada juga yang seperti itu ya, kayak turun-temurun gitu ya, kejadian lagi ya di generasi berikutnya kayak gitu loh guys ya. Nah, itu adalah karma yang harus dituntaskan atau diselesaikan. Oleh karena itu harus ada salah satu anggota keluarga yang bisa memutuskan siklus lama dan menggantinya dengan siklus baru yang lebih baik lagi ya. Harus ada seseorang yang mampu mengubahnya. Dan di sini aku merasa bahwa kamulah orangnya ya, dikonfirmasi oleh Four of Wands or Four of Pentacles. Cukup siklus itu terjadi di orang tuamu atau misalnya di kamu ya. Jangan sampai terjadi di keturunanmu berikutnya ya. Itu kenapa? Kamu merupakan salah satu titisan leluhur yang diberi tugas untuk bisa memutus karma leluhur itu sendiri ya, terutama karma-karma buruk yang pernah terjadi secara berulang ya guys ya, oleh karena kesalahan dari salah satu leluhur atau karena perilaku buruk yang pernah dilakukan oleh salah satu leluhur, yang mana itu harus diperbaiki. Dan disinilah tugas kamu untuk memutuskan siklus-siklus buruk dari karma buruk, untuk memutuskan siklus dari karma buruk dan memperbaharuinya ya, sehingga keturunanmu di masa yang akan datang itu tidak lagi memikul karma buruk dari leluhur kamu sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Sebetulnya cerita tentang karma leluhur ya itu sangat banyak sekali ya guys ya. Ya, memang karma leluhur itu harus diputus dengan cara menyelesaikan, dengan cara menuntaskannya ya. Membayar karma leluhur dengan merasakan atau menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan itu, suatu kejadian yang mana siklusnya berulang, mana berpola tidak baik ya, dan itu harus dihentikan ya. Cukup sampai di situ ya. Jadi kayak harus dikoreksi, diperbaiki ya, jangan sampai itu terulang kembali gitu loh guys ya. Karena di sini aku merasa ya, kamu memiliki potensi untuk bisa menyeimbangkan setiap poin atau aspek dari kehidupanmu untuk bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu kenapa aku merasa bahwa leluhurmu memilihmu untuk bisa menyelesaikan tugas ini ya guys ya. Itu kenapa di antara kamu ini ada yang anugerahi oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta intuisi yang tajam atau feeling yang kuat, firasat yang biasanya tepat sasaran ya. Karena memang kamu adalah orang yang terpilih ya. Salah satu beberapa dari kamu adalah orang yang terpilih, yang dipilih untuk bisa menyelesaikan karma leluhur agar tidak nyambung atau tidak terus-menerus gitu ya, atau membuat keterpurukan hidup di generasi yang akan datang ya. Jadi cukup untuk generasi ini. Kalau kamu menyadari bahwa kamu adalah seorang pemutus karma leluhur, maka kamu pun harus kuat-kuat, siap mental ya, dan siap tempur ya, untuk bisa bersemangat dalam memulai babak baru kehidupanmu, untuk memperbaiki puing-puing kerusakan dari apa yang sudah terjadi. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini kamu memiliki banyak pilihan ya guys ya, untuk memilih jalan mana yang harus kamu tempuh. Di sini ada beberapa tugas yang harus kamu emban ya guys ya. Yang mana tugas kamu adalah untuk memutuskan siklus buruk dari karma leluhur, kemudian kamu bertugas untuk memperbaiki perilaku-perilaku toksik yang sering terjadi secara berulang atau berpola di dalam keluargamu ya. Kemudian kamu juga perlu untuk membangun hal-hal baru yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Setelah memperbaiki lalu membangun, seperti itu loh guys ya. Sehingga kamu bisa memiliki keluarga baru ya, dengan pola yang baru, pola yang lebih baik lagi ya, sehingga karma leluhur, terutama karma buruk, tidak bisa berulang lagi ya. Dengan begitu kehidupanmu akan lebih baik daripada sebelumnya ya. Tapi untuk kamu yang menjadi titisan leluhur, ini memang perjalanan hidupmu itu berat ya, tidak mudah ya guys ya. Benar-benar kayak roller coaster ya, terombang-ambing, naik turun, banyak tantangan, banyak rintangan,
masalah datang bertubi-tubi hingga kamu berada di titik terendah di mana kamu dikosongkan. Kamu mengalami kesulitan dari segi hubungankah ya, percintaan yang sering gagal, atau kamu mengalami kesulitan ekonomi ya, sulit mendapatkan pekerjaan, atau karir yang dihancurkan ya, karir yang berantakan ya. Kamu kayak seolah-olah kayak nggak ada tempat di dunia ini buat kamu gitu loh guys ya. Kamu mengalami yang namanya posisi di mana kamu berada di titik yang sangat rendah ya, dimana di situ kamu dikosongkan, benar-benar kamu dienolkan kayak gitu loh guys ya. Rezeki ditarik ya, ada kehancuran ya, dari segi ekonomi, karir, bisnis, usaha kayak gitu loh guys ya. Berarti itu pertanda kamu lagi dienolkan atau lagi dikosongkan karena ada hal-hal yang baru yang mau masuk. Jadi kalau kamu berada di posisi itu ya, kamu jangan takut, jangan khawatir, apalagi sampai berputus asa ya guys ya. Karena buat kamu, seseorang yang menjadi titisan leluhur, memang ada tugas yang sangat penting buat kamu, yaitu memutus karma buruk leluhur agar tidak berlanjut ke generasi berikutnya di dalam keluarga kamu. Karena aku merasa selain adanya kehancuran dari segi hubungan, entah itu percintaan, asmara ya, juga adanya rantai kemiskinan ya, yang cara terus-menerus itu polanya berulang ya. Kemiskinan itu entah itu secara material maupun non material. Kalau secara material itu nggak bisa kaya gitu ya, atau selalu berada di posisi di mana kamu memiliki kehidupan yang serba kekurangan ya, di mana anggota keluarga kamu ada yang mengalami kehidupan yang selalu berada dalam kekurangan gitu loh guys ya. Jadi kayak beruntun atau kayak polanya terulang lagi ya. Dalam keluarga kamu misalnya si A itu orang nggak punya, si B juga nggak ada, si C seperti itu juga. Walaupun misalnya ya pernah berada atau pernah berada di posisi yang kaya raya ya, itu bangkrut kayak gitu loh guys ya, atau mengalami kejatuhan. Nah gitu ya. Berarti itu ada karma buruk leluhur yang harus dibereskan ya. Yang mana kalau kamu berhasil mampu untuk memutus rantai kemiskinan, maka di sini kamu akan menjadi satu-satunya orang atau anggota keluarga yang akan membawa kekayaan di dalam keluarga besarmu ya. Dikonfirmasi oleh King of Wealth and Queen of Wealth or Pentacles ya guys ya. Kalau kamu berhasil membersihkan karma buruk leluhur dan memutus rantai kemiskinan, maka kamu akan menjadi orang pertama yang kaya di keluargamu ya, yang akan membawa keberlimpahan di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, seperti itu ya guys ya. Sehingga nanti generasi yang akan datang akan secara turun-menurun mewarisi keberlimpahan dan kebaikan serta keberuntungan yang kamu dapatkan. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau kamu merasa bahwa kamu berada di posisi yang terjepit, terpuruk ya, segala sesuatu yang di dalam hidupmu ini diruntuhkan, dihancurkan, berarti kamu lagi diproses ya untuk bisa menjadi seseorang yang mampu untuk memutus karma leluhur, karma buruk leluhur ya. Karena kamu adalah titisan leluhur yang memiliki tugas atau mengemban tugas sebagai sosok yang dipercaya ya, diberikan kepercayaan yang mampu untuk menghentikan karma buruk dari leluhur yang secara turun-menurun itu diwariskan kepada setiap generasi. Jadi kalau kamu sudah cut off atau sudah berhenti di kamu ya, maka generasi yang akan datang itu nggak akan terkena dampaknya ya. Bagaimana cara untuk memutuskan karma leluhur itu ya? Caranya adalah dengan memperbaiki dan mengubah pola yang berulang itu ya. Yang tadinya tidak baik, coba dirubah untuk menjadi lebih baik lagi ya. Kamu bisa melihat dan bisa bikin daftar atau list ya, kira-kira apa aja kejadian-kejadian, siklus-siklus yang terjadi secara berulang. Kira-kira apa aja kejadian atau siklus atau pola buruk yang berulang di keluarga kamu ya. Begitu lagi kejadiannya gitu ya. Kalaunya baik sih nggak masalah. Kalaunya yang buruk, nah itu dia yang perlu diperbaiki. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi aku ngerasa di sini memang tugas kamu lumayan berat ya guys ya, bisa dibilang berat ya. Tapi
kalau kamu mampu melewati fase-fase sulit di dalam kehidupanmu, kamu tetap tegar, kamu tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan tugasmu sebagai titisan leluhur untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluargamu secara generasi ke generasi, maka hasilnya pun akan luar biasa, membuat suatu perubahan yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Sagittarius dan Pisces. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Alright, di sini ada growing. Today, I understand that I'm here to learn, to discover and grow. When I nourish myself with my inner light, my inner divinity grows. When I study the messages that life brings me, I'm improved in the eyes of God. When I strike a balance between the material and spiritual worlds, I'm free of inner conflicts. In this ways, I grow my own soul. So guys, jika kamu saat ini berada di situasi atau kondisi di mana kamu mengalami kesulitan hidup atau mendapatkan masalah yang bertubi-tubi, entah masa sekarang ini atau di masa lalu, maka sebetulnya kamu dalam masa pertumbuhan atau perkembangan secara spiritual ya, yang mana kamu dipandu untuk ke arah jalan spiritual ya guys ya. Semakin kesini, semakin kamu bertumbuh dewasa, maka semakin kamu akan diarahkan ke arah jalan spiritual, karena manusia adalah makhluk spiritual selain makhluk individual dan makhluk sosial. Ya, oleh karena kita makhluk spiritual, makanya kita terkadang merasakan adanya kedekatan emosional dengan Sang Pencipta dan alam semesta. Itu kenapa ya kehidupan kita terkadang tidak mudah. Bahkan ada beberapa dari kamu yang hidupnya sampai babak belur ya, ditampar atau ditempa oleh kehidupan dengan kesakitan-kesakitan yang luar biasa atau hal-hal yang menyakitimu ya. Tidak ada di dunia ini orang yang memiliki kehidupan yang flat atau lurus begitu-begitu saja, tanpa adanya tikungan, tanpa adanya kerikil, tanpa adanya batu sandungan. Justru hal-hal yang terkadang yang kita pikir adalah masalah, beban, atau hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan dan menyakitkan, itu terkadang memberikan pesan, baik itu secara tersirat maupun tersurat ya, yang mana ingin menunjukkan atau menyampaikan kepada kita bahwa ini saatnya kamu bertumbuh, ini saatnya kamu belajar, ini saatnya kamu memperbaiki, dan ini saatnya kamu mengubah sesuatu yang perlu kamu ubah. Nah, seperti itu ya. Kamu perlu mengerti, kamu berada di dunia ini untuk belajar, untuk menemukan, dan untuk bertumbuh. Oleh karena itu, penting sekali buat kamu untuk merawat diri sendiri dengan mencintai dirimu sendiri. Ya, lebih mencintai dirimu sendiri akan membuatmu lebih mengenal tentang dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri, bagaimana bisa kamu akan lebih dekat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta dan mengenal penciptamu? Justru kalau kamu kenal dengan dirimu sendiri, kamu akan mengenal lebih dekat tentang Sang Pencipta alam semesta, yang mana nantinya setelah kamu mengalami kebangkitan spiritual, endingnya kamu akan memiliki koneksi yang lebih dekat, lebih kuat, dan lebih intens dengan Sang Pencipta alam semesta. Orang yang memiliki spiritual itu hidupnya akan jauh lebih tenang karena sudah mampu untuk berdamai dengan diri sendiri, keadaan atau kondisi kehidupan ini, dan tidak lagi terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi, walaupun pada realitanya setiap orang itu membutuhkan hal-hal yang bersifat material. Tapi ketika kamu menyeimbangkan dirimu
dengan spiritual, kamu akan menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting ketimbang hal-hal yang bersifat material, dan itulah yang akan membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih grounded, humble, atau rendah hati kepada sesama, karena kamu sadar dan menyadari bahwa kamu hanyalah makhluk ciptaan Tuhan yang sebetulnya tidak punya daya kalau tidak diberikan kemampuan oleh Sang Pencipta untuk bisa berjalan dan untuk bisa menjalankan kehidupanmu. Di sini kamu akan lebih bisa untuk mengendalikan diri dan menyelesaikan konflik atau masalah apabila kamu di sini berjalan di jalan spiritual, yang mana kamu paham bahwa setiap masalah yang hadir sebetulnya itu bertujuan untuk mematangkan pikiran kamu dan mendewasakan dirimu. Jadi janganlah kamu marah atau kamu merasa kesal dengan kehadiran masalah di dalam kehidupanmu. Terkadang masalah ini memberi kamu hikmah atau pembelajaran, pengajaran, bahkan pengetahuan bahwa sudah saatnya kamu belajar untuk bisa memperbaiki kehidupanmu dan meningkatkan kualitas kehidupanmu menjadi lebih baik lagi, ya. Terkadang Tuhan menguji ciptaan atau hambanya, ya, melalui datangnya masalah. Kehadiran masalah tidak selalu buruk, ya, tapi terkadang ada juga membawa hikmah dan berkah tersendiri. Setelah kamu mengalami badai kehidupan, pasti akan ada hadiah atau gift dari semesta. Karena berkat kesabaranmu dan ketegaranmu, Tuhan memberkahi kamu dan menganugerahi kamu sesuatu yang bernilai, yang mungkin saja itu bisa bersifat material seperti rezeki dan keberlimpahan, atau bersifat non-material seperti kebaikan dan keberuntungan. Jadi tetaplah berpikiran positif terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Karena setiap masalah selalu ada solusi, ya. Tidak ada jalan buntu untuk setiap masalah. Karena masalah seperti pintu yang membutuhkan kunci untuk dibuka. Ya, kalau ada pintu pasti ada kunci. Kalau ada masalah pasti ada solusi. Jadi kamu yang sedang berada di dalam kebingungan dan berada di dalam hiruk-pikuk permasalahan hidup, di sini kamu perlu sabar dan terus berusaha untuk mencari solusi yang tepat agar bisa menyelesaikan setiap konflik yang hadir dan membuat kamu semakin memiliki jiwa yang tangguh untuk bisa survive dan menuntaskan tugasmu agar bisa membawa kehidupan keluargamu menjadi lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih makmur di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!